Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Stikes Panti Wiloso dan segenap direksi dan manajemen, Ibu Bapak dosen dan tenaga pendidikan yang saya kasihi, dan mahasiswa baru Stikes Panti Wiloso Semarang yang saya kasihi. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik semua, kepada saudara-saudara semua yang pada saat ini akan memulai proses perkuliahan di Stikes Panti Wiloso. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, proses perkuliahan di perguruan tinggi tidak hanya di Stikes Panti Wiloso, tetapi juga di perguruan tinggi yang lain dilaksanakan, diizinkan oleh pemerintah. Ini adalah suatu berkat dan anugerah bagi kita semua dan kita syukuri, karena di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kita boleh memulai melaksanakan aktivitas sehari-hari, walaupun tetap menjaga kesehatan kita agar tidak tertular, agar kita tetap sehat dan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara semua dan memilih Stikes Panti Wiloso ini sebagai lembaga yang akan mendampingi, mendidik, dan bertumbuh untuk mengembangkan kapasitas menyongsong masa depan yang lebih baik ke depan. Stikes Panti Wiloso di Semarang ini adalah salah satu dari unit kerja Yakum yang melaksanakan proses pendidikan di seluruh tanah air ini. Di samping Panti Wiloso, Stikes Panti Wiloso ini juga ada unit pendidikan lain, yaitu Stikes Bethesda Yakum di Yogyakarta dan Akademi Perawat Ngesti Waluyo di Paraan dan Temanggung. Ketiga perguruan tinggi ini menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Walaupun lembaga pendidikan ini didirikan oleh dua sinode gereja, yaitu Sinode Gereja Kristen Jawa dan Sinode Wilayah dari Gereja Kristen Indonesia. Tetapi sebagaimana misi yang diemban oleh kedua sinode ini melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya dibatasi oleh anggota atau jemaat dari kedua sinode ini, tetapi melayani seluruh masyarakat agar bisa bertumbuh, agar bisa berkembang, mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu yang diinginkan oleh Yakum di dalam pelayanan kesehatan ini adalah bagaimana masyarakat mendapatkan derajat kesehatan yang optimal dan bermutu, sehingga mereka bisa produktif, bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, bahkan bisa lebih baik lagi keadaannya dibandingkan dengan masyarakat yang menderita karena berbagai penyakit. Dan satu kesempatan yang baik bagi saudara-saudara mahasiswa baru untuk memilih program studi pelayanan kesehatan ini sebagai salah satu tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Di Stikes Panti Wiloso ini ada dua program studi, yaitu Akademi Diploma Kebidanan
dan program sarjana administrasi rumah sakit. Kita tahu semua bahwa profesi-profesi pendidikan kesehatan ini memiliki tujuan yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya merawat pasien, tetapi juga melindungi, mempertahankan kehidupan. Karena kita tahu semua bahwa penyakit ini di mana-mana ada, kapan saja dan kapan saja kita tidak tahu kapan itu akan memapar terhadap diri kita ataupun terhadap masyarakat. Maka menjadi tugas dan panggilan kita semua lebih-lebih kepada insan-insan tenaga-tenaga kesehatan ini memberdayakan dan membantu agar proses merawat, mempertahankan kehidupan ini bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita tahu bersama bahwa pelayanan kesehatan ini bukan segala-galanya. Tetapi jika kita tidak memiliki derajat kesehatan yang baik, maka segala-galanya yang kita miliki itu seperti ekonomi yang baik, kehidupan sosial yang baik, menjadi tidak berarti. Kita tidak bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, kita tidak bisa berinteraksi dengan saudara-saudara, keluarga, apalagi dengan teman-teman kita, jika kita sakit. Dan karena itu, ada yang mengatakan bahwa kesehatan itu adalah suatu kekayaan yang luar biasa. Cobalah bayangkan bila kita misalkan saja tidak bisa menderita suatu penyakit tertentu, alangkah menderitanya kita ketika kita menderita penyakit itu. Tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga keluarga. Bahkan masyarakat di sekitar kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya terbaring dan menanti pertolongan dari berbagai pihak. Dan karena itu, di dalam mempertahankan, merawat kesehatan ini supaya menjadi lebih baik, itu adalah tujuan mulia yang hendak kita wujudkan melalui perguruan tinggi Yakum ini. Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, pendidikan sekarang dewasa ini tentunya berbeda dengan pendidikan pada waktu-waktu yang lalu. Tantangannya dari waktu ke waktu semakin besar. Sekarang ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Tantangan yang lain adalah di bidang teknologi digital, teknologi informatika. Tantangan yang lain adalah kekurangan tenaga-tenaga kesehatan di daerah-daerah, khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Nah, itulah yang menjadi tantangan bagi kita semua. Tidak hanya untuk merawat kesehatan yang ada di sekitar kita, tetapi bagaimana menjangkau juga masyarakat yang berada di daerah-daerah pedesaan, di daerah-daerah yang terpinggirkan, agar mereka juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang bermutu dan optimal, sebagaimana yang didapatkan oleh masyarakat di kota-kota besar. Nah, ini adalah kesempatan bagi saudara-saudara untuk mewujudkan tugas mulia itu. Saya melihat bahwa bukan suatu kebetulan, bukan juga karena keterpaksaan, saudara-saudara memilih pendidikan kesehatan ini sebagai salah satu sarana untuk menuju masa depan yang lebih baik. Itu adalah karena anugerah dan pertolongan Allah kepada saudara-saudara. Dan karena itu menjadi tugas dan kewajiban saudara-saudara untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan cita-cita mulia dalam pelayanan kesehatan ini.
Perguruan tinggi itu memiliki 3 mandat, 3 tugas utama sebagaimana diatur oleh pemerintah, yaitu pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, dalam pengajaran ini tentunya dituntut bagi saudara-saudara untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan tenaga kependidikan yang lain. Dan itu dilaksanakan secara rutin. Nah, penelitian adalah mencari temuan-temuan baru untuk dikembangkan bagi pengembangan pelayanan kesehatan ke depan. Sementara untuk pengabdian masyarakat, diarahkan agar ilmu yang kita peroleh dari pendidikan dan juga melalui penelitian-penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam selama proses pendidikan itu. Maka ketiga mandat dan tugas utama ini adalah juga kewajiban bagi saudara-saudara untuk mengikuti, untuk melaksanakannya. Tidak hanya belajar saja, tetapi juga penelitian, tetapi serta untuk pengabdian masyarakat. Itulah yang membedakan kita dengan siswa ketika kita masih di SMA atau SMP. Semua itu menunggu apa yang diajarkan oleh para guru. Tetapi dalam posisi predikat kita sebagai mahasiswa, artinya ada sesuatu yang lebih, baik itu dalam sikap dan tindak tanduk kita sehari-hari, maupun di dalam cita-cita dalam wawasan. Karena itu mumpung masih pagi, artinya mumpung kita masih muda, upaya-upaya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, upaya-upaya untuk mengembangkan ilmu pelayanan kesehatan di bidang kebidanan dan pengelolaan rumah sakit yang baik, dan sekaligus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita peroleh ini, menjadi suatu kewajiban bagi saudara-saudara. Saya ingat salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu sehingga menjadi suatu karakter bagi kita dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena itu, supaya mendapatkan hal-hal yang baik, nilai yang baik, pengembangan penelitian yang baik, dan pengabdian masyarakat dimulai dari hal-hal yang kecil, dan secara rutin itu dilaksanakan dengan setia. Kami berharap bahwa bila hal ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka saudara-saudara tidak hanya mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga mendukung eksistensi Stikes Pantiwiloso ini menjadi salah satu perguruan tinggi yang terus maju, terus berinovasi, terus berkembang di tengah-tengah perguruan tinggi di Nusantara ini. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua untuk memulai aktivitas perkuliahan. Semoga Tuhan memberkati cita-cita, harapan orang tua untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan bisa mengembangkan pelayanan kesehatan ini agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong usaha yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Shalom.